kami dari kelompok 12 menjelaskan makalah kami yaitu yang berjudul orientasi pesaing. Yang pertama dijelaskan oleh saudari Roda. Ada saudari Roda. Orientasi pesaing. Yang pertama, merancang strategi pesaing. Perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara terus-menerus. Karena pesaing yang cerdik akan mengubah strategi mereka dari waktu ke waktu. Bahwa perusahaan juga harus waspadai perubahan-perubahan yang diinginkan pelanggan dan bagaimana para pesaing mengubah strategi mereka untuk memenuhi hasrat yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Beberapa macam strategi yang dapat dijalankan. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Pemimpin pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 40%. Perusahaan yang dominan selalu ingin tetap nomor satu. Sikap ini mendorongnya untuk mengambil tindakan ketiga arah. Yang pertama, perusahaan harus menentukan cara untuk mengembangkan jumlah permintaan keseluruhan. Yang kedua, perusahaan harus menjaga tingkat pasar yang dikuasainya dengan cara bertahan maupun menyerang dengan baik. Yang ketiga, nanti perusahaan dapat mencoba meningkatkan pangsa pasarnya meskipun luas pasar tidak berubah. Yang kedua, strategi penantang pasar. Perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 30% tidak seperti dalam perang di mana musuh sudah jelas. Dalam banyak hal perusahaan bebas menentukan siapa yang akan jadi lawannya. Pada dasarnya penyerang dapat memilih salah satu jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan menyerang pemimpin pasar. Pilihan ini membawa risiko tinggi, tetapi bisa merupakan strategi yang akan banyak menghasilkan dan memang benar-benar masuk akal. Bila si pemimpin pasar ternyata tidak memenuhi kebutuhan pangsa pasar dengan sempurna. Serangan pengikut pasar, yaitu perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 20%. Berikut ini 4 strategi umum yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, mengadaptasi. Yang kedua, meniru. Yang ketiga, pengklang. Yang keempat, berhasil. Strategi penggarap produk pasar. Dalam hampir setiap industri selalu terdapat perusahaan kecil yang mengkhususkan diri pada sebagian dari pasar dan menghindari bentrok dengan perusahaan besar. Satu golongan atau celah pasar yang ideal akan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, memiliki luas cukup besar. Yang kedua, memiliki potensi untuk berkembang. Yang ketiga, diabaikan oleh perusahaan besar. Yang keempat, perusahaan memiliki keterampilan dan sumber daya. Yang kelima, perusahaan mampu membela diri. Pesaing ada 2 jenis, yaitu pesaing terdekat dan pesaing jauh. Pesaing terdekat yaitu perusahaan yang mempunyai produk yang hampir sejenis, misalnya sebuah bank, maka pesaing terdekatnya adalah bank umum, BPR, bank syariah, atau bank asing. Pesaing jauh yaitu perusahaan yang memiliki produk yang mirip, misalnya pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos, giro, pegadaian, koperasi simpan pinjam, leasing, money changer, atau dana pensiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian B, yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Pada tahun 2006, ini pernyataan dari Dewi bahwa orientasi pasar penting bagi perusahaan seiring dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis dengan komitmen perusahaan untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Selain itu, konsep tersebut diperlukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, konsepsi orientasi pasar dapat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat dihasilkan melalui beberapa hal, yaitu seperti customer orientation, yaitu pemahaman yang cukup terhadap pembeli
sasaran. Yang kedua, competitor orientation, yang berarti pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, kapabilitas, dan strategi jangka panjang para pesaing yang ada dan pesaing potensial. Selanjutnya, interfungsional coordination, yaitu utilisasi kerap sumber daya perusahaan yang terkoordinasi melalui semua bagian yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk menciptakan superior value bagi pelanggan sasaran. Orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan dapat dinyatakan melalui beberapa hal, antara lain yaitu luasnya monitoring atas komitmen karyawan terhadap pelanggan, pengembangan strategi bersaing yang didasarkan pada pemahaman dan kebutuhan pelanggan. Pada umumnya, perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction orientation menggambarkan sebuah perilaku yang lebih responsif terhadap pelanggannya, yaitu contohnya melalui kebijakan pelayanan, penjualan, dan kecepatan dalam memberi tanggapan terhadap keluhan pelanggan. Mengembangkan suatu konsep portofolio terhadap pelanggan yang dijabarkan sebagai berikut, yaitu pertumbuhan pelanggan yang tinggi akan menjadi dasar untuk menghasilkan berbagai kinerja pemasaran lanjutan. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai pelanggan dan perhatian yang tinggi terhadap pemahaman mengenai kapabilitas pesaing akan membantu pihak perusahaan dalam merancang kebijakan produksi yang lebih sesuai serta menghasilkan produk yang dapat memuaskan kebutuhan spesifik bagi pelanggan. Ketiga, pemahaman yang baik terhadap kebutuhan pelanggan. Tidak selalu memberi efektivitas strategi pemasaran yang lebih baik tanpa adanya kemampuan yang superior untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keempat, perusahaan harus mengembangkan norma-norma pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang kelima, pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan dan kapabilitas pesaing akan memberi respon yang lebih besar terhadap perilaku karyawan, orientasi kepuasan manajemen yang mengarah pada kepuasan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yahya. Kepada Saudara Yahya kami persilakan. 2. Orientasi pesaing. Orientasi pesaing dapat dinyatakan melalui tingkat monitoring informasi pesaing dan penyebarluasan informasi pada semua fungsi yang ada dalam perusahaan, seperti divisi riset dan pengembangan produk, serta mendiskusikan dengan pemimpin perusahaan mengenai kekuatan pesaing dan strategi yang dikembangkan saat ini dan masa depan. Langkah-langkah dan melakukan analisis dan evaluasi terhadap pesaing, yaitu A. Identifikasi struktur dan karakteristik strategis. B. Identifikasi dan analisis kelompok strategis. C. Tindakan antisipasi pesaing. D. Evaluasi pesaing utama. E. Identifikasi dan uraian pesaing utama. Dan yang terakhir, identifikasi pesaing baru. Perusahaan dapat mengenal dengan baik siapa yang menjadi pesaing utamanya jika dapat memahami struktur pesaing. Pesaing perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan posisi kekuatan dan kelemahan yang ada pada setiap pesaing. Evaluasi pesaing akan membantu perusahaan dalam memetakan sejauh mana kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pesaing jika dibandingkan dengan perusahaan. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi bersaing yang menentukan pasar. Yang pertama, tingkat peliputan pasar. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, performa masa lalu. Terima kasih Saudara Yahya. Kepada kawan-kawan yang kurang paham atau yang ingin bertanya, kami persilakan.